Assalamualaikum Bu Han. Waalaikumsalam Bu Mas. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, ini rencananya mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya benar. Baik. Nanti setelah ini dengan Bu Evi. Oke, Iya. bagaimana kesiapan untuk melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah saya sudah siap untuk melaksanakan coaching dengan Bu Evi. Saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sesuai dengan alur tirta dan kesiapan diri saya sendiri untuk nanti melaksanakan coaching. Oke. Gitu, Mas. Oke, sebelum melakukan coaching, izin nanti pada saat proses coaching, prosesnya akan saya amati dan kemudian juga dituangkan di dalam rubrik penilaian. Iya. Nah, nanti saya ingatkan kembali bahwa di dalam rubrik penilaian itu nanti saya akan mengamati apakah percakapan yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah ada kompetensi inti dari coaching yang dilakukan oleh coach, dan juga nanti saya ingatkan bahwa coach ini seharusnya melakukan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Oke. Gitu ya. Iya. Dan nanti akan ada di dalam rubrik penilaian. Oke. Kemudian Bu Har, untuk kegiatan coaching kali ini nanti kompetensi apa ini yang mau dikembangkan ya? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi Bu Mas, yaitu mulai dari presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Semuanya saya ingin kembangkan untuk mengetahui kemampuan saya sejauh mana Dalam terkait coaching dalam gitu ya. coachingnya ini. Oke, Gitu. dari 3 kompetensi inti dari coaching, ini bagian yang paling spesifik mau dikembangkan ini apa ini? Kayaknya yang present Bu Mas. Present itu kayaknya Bu Mas bisa mengamati, mungkin nanti bisa memberikan masukan dari saya coaching tadi, present saya seperti apa. Oke, jadi kompetensi yang mau dikembangkan secara spesifik, saya ulangi adalah presence gitu ya. Presence. Baik Bu Har. Nanti untuk kegiatan coaching ini, apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang dilakukan? Indikatornya saya merasa kemampuan saya dalam hal present itu terjadi peningkatan. Dari semula yang mungkin saya menempati skala 7, saya bisa menempati skala 8 atau 9. Itu. Jadi indikatornya saya mengalami peningkatan dalam hal present itu. Kompetensi yang mau Iya, dikembangkan secara kembangkan spesifik tadi gitu ya. Baik, oke Bu Har, silahkan setelah ini monggo untuk Bu Har melakukan persiapan coaching dengan Bu Evi. Inggih, siap. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waktunya longgar enggak ini? Alhamdulillah, sepertinya hari ini saya longgar Bu. Longgar ya. Dan kemarin itu katanya jenengan mau ngajak saya ngobrol tentang sesuatu. Iya. Mungkin ada yang ingin di sharing atau berbagi cerita atau gimana untuk hari ini? Iya Bu. Begini Bu ya. Saya itu setiap jam terakhir anak-anak itu sepertinya kok ini ya mulai merasa bosan, malas gitu. Dan akhirnya hasil belajar mereka itu jadi rendah Bu. Oh gitu ya. Iya. Oke, berarti kalau boleh saya tahu ini tujuan percakapan kita hari ini apa ya Bu Evi ya? Iya, jadi saya berharap setelah kita ngobrol hari ini saya akan mendapatkan ide atau solusi bagaimana ya saya bisa kembali meningkatkan hasil belajar anak-anak saya itu, murid-murid saya itu. Begitu Oke. Bu Sri. Ya. Jadi ingin obrolan kita ini menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi media kita untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Evi tentang nilai belajar siswanya yang rendah gitu Iya, ya, betul. terutama pada jam-jam terakhir. Betul Oke, sekali. dari tujuan yang harus Bu Evi capai ini nanti, kira-kira posisinya Bu Evi saat ini berada di mana ya kalau kita skalakan gitu ya? Saat ini saya masih di tengah-tengah ya Bu, masih ada sekitar di rank yang ke-6 gitu Bu. Ke-6. Iya. Terus kira-kira hambatan atau gangguan seperti apa
yang bisa menghalangi atau mengganggu Bu Evik mencapai tujuannya Bu Evik itu? Iya, jadi gini Bu, hambatan yang saya rasakan itu ketika pembelajaran itu anak-anak tidak fokus. Terus kemudian mereka itu sibuk sendiri gitu, karena dari akibat tidak fokusnya itu mereka sibuk sendiri. Dan ketika saya menerangkan gitu, mereka itu sibuk bermain atau kelihatannya menulis, ternyata menggambar. Seperti itu Bu. Iya. Sehingga kira-kira solusinya gimana Bu? Ini Bu, saya berpikir untuk merancang suatu strategi pembelajaran agar di jam-jam rawan ini anak-anak itu tetap semangat, anak-anak itu tetap bisa hadir dalam pembelajaran itu, aktif selama proses pembelajaran itu Bu. Bisa digambarkan bagaimana membuat anak itu aktif sehingga di jam terakhir itu efektif gitu? Iya, rencananya saya akan saya selingi ketika pembelajaran itu anak-anak tidak hanya mengerjakan saja ya Bu ya, tapi saya akan membuat LKPD itu dalam bentuk tidak hanya anak-anak itu mengerjakan, tapi anak-anak bisa melakukan bermain peran, role playing seperti itu, atau kemudian bisa juga LKPD itu saya buat seperti sebuah permainan seperti ular tangga Ibu. Nanti ular tangganya itu sebenarnya, nah ketika kita pakai dadu itu ya Bu, itu nanti anak-anak kan naik ada stepnya itu. Nah ketika di step-step itu nanti ada pertanyaan gitu Bu. Gitu ya. Iya. Mungkin prioritas dalam pembelajaran itu lebih ke LKPD-nya ya Bun ya. Jadi anak-anak menjadi lebih aktif. Betul. Ada strategi lain? Strateginya saya akan mengkombinasikannya dengan penggunaan ini ya Bu, tipeknya. Jadi nanti saya buat slide-slide PowerPoint, saya di situ akan saya selingi dengan video-video pembelajaran. Jadi tidak hanya konvensional saya yang menerangkan, anak-anak duduk mendengarkan, tidak, tapi mereka bisa melihat, mendengar, bisa mengamati, seperti itu Ibu. Iya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, penyebab dari anak di jam terakhir itu kurang efektif sehingga nilainya rendah itu, apa mungkin karakter dari anak itu sendiri? Kalau saya melihat memang sepertinya kesiapan belajarnya ya Bu. Setelah istirahat kan rata-rata kalau anak-anak SD itu bermain sepak bola dan lain-lain itu mereka sudah capek. Jadi saya harus kembali menyiapkan suatu rencana, suatu proses pembelajaran agar anak ini terstimulasi lagi dan aktif gitu. Iya, berarti Bu Evik harus aktif lagi untuk membangun semangat anak-anak, apalagi di jam terakhir. Nah, kira-kira kapan Bu Evik akan melaksanakan strategi-strategi dalam upaya meningkatkan nilai rendah anak-anak yang di jam terakhir itu, kapan Bu Evik mau melaksanakan itu strategi-strategi seperti pakai LKPD yang lebih komunikatif, mengaktifkan anak, kemudian menggunakan media-media yang kontennya berbeda-beda? Kapan itu akan dilakukan? Iya, ini secepatnya Ibu, secepatnya akan saya realisasikan karena ini anak-anak kan juga mau menghadapi ujian sumatif semester 1, jadi secepatnya saya akan mengimplementasikan apa yang saya rencanakan itu dalam pembelajaran saya. Oke. Dalam minggu-minggu ini sudah, iya, insya Allah mau saya laksanakan. Iya. Kalau boleh tahu, siapa saja yang bisa mendukung Bu Evik untuk melaksanakan strategi itu tadi? Iya. Kebetulan ada rekan sejawat itu yang memang mahir dalam bidang IT ya Bu. Nanti saya akan minta tolong pada beliaunya itu untuk bisa saya menghadirkan pembelajaran dengan berbasis tipek ini Bu. Jadi anak-anak nanti saya akan menghadirkan seperti kuisis dan lain-lain. Nah itu saya terus terang memerlukan bantuan rekan sejawat tersebut Ibu untuk pengaplikasiannya, karena saya memang juga harus banyak belajar IT juga gitu. Oke, sebelum kita akhiri pembicaraan kita, Bu Evik sudah punya gambaran ya tentang strategi bagaimana meningkatkan nilai yang rendah pada anak-anak di jam terakhir?
Sudah ada gambarannya? Alhamdulillah sudah Bu. Setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi kok, jadi saya harus begini. Saya harus merancang pembelajaran itu yang harus interaktif. Anak-anak itu bagaimana nanti biar aktif begitu. Iya, perasaannya gimana? Lega? Alhamdulillah merasa plong ya. Tadinya itu seperti ada beban gitu. Bagaimana kan ya tanggung jawab kita Bu. Betul, sebagai seorang pendidik kita harus membuat perubahan dalam diri siswa, apalagi masalahnya di jam terakhir ya. Iya, betul sekali. Oke, nanti saya berharap setelah Bu Evi ini selesai berbincang dengan saya, Bu Evi segera mengimplementasikan apa yang menjadi strategi pembelajarannya Bu Evi. Kemudian nanti ketika ketemu dengan saya ingin tahu bagaimana hasilnya. Gitu nggih? Siap. Oke, terima kasih sudah percaya sama saya dan kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Bu Har. Ini tadi sudah selesai ya proses coachingnya dengan Bu Evi. Alhamdulillah Bu. Lancar ya. Lancar. Alhamdulillah. Bu Evi ternyata permasalahannya ya agak berat sih menurut saya karena beliaunya harus membuat siswa itu menjadi aktif, bersemangat di jam terakhir. Itu kan jam-jam rawan ini ya. Jam rawan. Betul. Apalagi tadi disampaikan untuk anak-anak tingkat sekolah dasar itu kelihatannya energinya sudah habis terkuras setelah istirahat gitu ya. Acara olahraga dan sebagainya sehingga ya Bu Evi sudah luar biasa dengan strategi pembelajarannya. Ya, dan rata-rata anak-anak memang biasanya sangat aktif ya untuk kegiatan-kegiatan istirahat. Jadi ini pada saat jam-jam terakhir ini sudah agak-agak sulit gitu ya. Dikondisikan. Jadi memang Bu Evi luar biasa kalau saya menilainya. Oke, baik Bu Har. Terkait dengan proses coaching tadi, ada beberapa hal yang hendak saya tanyakan. Pertama ini Bu Har, bagaimana Bu Har menilai sendiri performa yang Bu Har lakukan, kompetensinya tadi seperti apa pada saat melakukan coaching dengan Bu Evi? Iya, baik Bu Mas. Kalau saya menilai diri sendiri saya berkaitan dengan kompetensi yang saya tadi mau kembangkan kan ketiganya ya. Kemudian prioritasnya ke present itu pada saat coaching tadi saya memang merasa kompetensi present saya itu masih kurang, perlu ada peningkatan. Gitu Mas. Apa yang membuat Bu Har menilai Bu Har sendiri seperti itu, apa ini? Saya merasa seharusnya saya itu menyerahkan sepenuhnya kepada Poci untuk menemukan ide-idenya, cara-caranya untuk mengatasi masalah, tapi saya masih ikut-ikutan gitu. Masih memberikan masukan. Ada campur tangan, tangannya sehingga saya belum present gitu loh, belum kehadiran penuh terhadap Bu Evi. Jadi saya merasanya di situ. Ternyata di situ performa saya kurang. Oh gitu ya. Iya. Oke. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Bu Har pada saat proses coaching tadi, boleh ya? Boleh. Oke. Baik, pengamatan saya ini yang saya tuangkan di dalam form supervisi diantaranya adalah menurut pengamatan saya untuk alur percakapan Tirtanya ini sudah nampak. Jadi tadi di awal Bu Har sudah sempat menanyakan terkait tujuan dari proses coaching, kemudian juga identifikasi dari permasalahan yang ada di Bu Evi, kemudian juga menanyakan rencana aksi apa saja yang kira-kira bisa dilakukan. Tadi kan ada beberapa solusi gitu ya. Iya, dan kemudian juga menanyakan kapan terkait rencana aksi tersebut mau dilakukan gitu ya. Jadi kalau menurut saya alur Tirtanya ini sudah kelihatan. Kemudian kalau terkait dengan mendengarkan dengan rasa, receive, appreciate, kemudian summary and ask-nya, saya sudah menemukan beberapa poin. Jadi Bu Har tadi menerima apa yang diutarakan oleh Bu Evi, juga menghargai apa-apa yang disampaikan. Kemudian summary ini yang barangkali kalau boleh sedikit saya berikan catatan gitu. Jadi agar seorang coach ini bisa
mengajukan pertanyaan bobot di endingnya, ini coach ini seharusnya membuat summary atau poin-poin lah ya. Tadi Bu Har buat catatan-catatan kecil gitu terkait dengan poin-poin apa yang disampaikan Bu Evi ini yang kelihatannya barangkali nanti perlu dikembangkan ya. Tolong dibuat catatan-catatan apa poin penting yang disampaikan Bu Evi, sehingga nanti setelah itu endingnya dengan rasa ini Bu Har bisa atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Evi. Itu kalau pengamatan saya seperti itu. Nah, terkait dengan kompetensi tadi, 3 kompetensi dari coaching, yaitu mendengarkan aktif, presence, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi kan Bu Har masih menilai kompetensinya, presence-nya masih kurang gitu ya. Nah, ini kira-kira untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa ini? Melihat tadi action saya di coaching bersama Bu Evi yang memang sangat terasa, kompetensi saya di presence itu masih perlu ditingkatkan, maka saya berniat untuk sesegera mungkin melakukan peningkatan kompetensi itu dengan cara banyak berlatih. Gitu ya. Banyak berlatih dan sesegera mungkin untuk segera memperoleh peningkatan dari kompetensi saya untuk presence ya, di coaching, utamanya untuk presence gitu ya. Oke, sesegera mungkin. Nah, kira-kira siapa ini yang bisa membantu Bu Har untuk mengembangkan kompetensi utamanya presence nih? Sepertinya yang bisa membantu saya adalah teman sejawat saya, kemudian murid saya, karena yang menjadi media kolaborasi saya untuk peningkatan kompetensi saya itu ya mereka itu teman-teman sejawat saya dan juga murid-murid saya. Untuk terkait dengan berlatihnya, menerapkannya gitu ya, dengan teman-teman sejawat dan juga permasalahan-permasalahan dengan murid-muridnya. Oke, untuk menggali apa sebenarnya yang murid rasakan, membantu menyelesaikannya dengan proses coaching. Dan salah satu kompetensi yang selalu dikembangkan yang tadi yang spesifik mau dikembangkan tadi yang presence gitu ya. Benar. Oke, baik Bu Har. Selanjutnya nanti kan kita punya 3 kompetensi ini ya, presence tadi yang spesifik yang mau dikembangkan. Untuk kompetensi apa lagi nih yang urutan kedua nih dari setelah presence yang mau dikembangkan? Yang mau saya kembangkan yang kemampuan untuk pertanyaan berbobot ya, karena ini saya merasa kompetensi ini dapat membantu saya untuk menggali informasi lebih banyak kepada coach untuk mengeluarkan ide-idenya untuk menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Jadi setelah presence itu pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Walaupun sebenarnya ketiga kompetensi ini harus imbang dalam pelaksanaan, harus terlibat semuanya ya, tapi yang saya prioritaskan selain presence adalah pertanyaan berbobot, karena pertanyaan berbobot inilah yang nanti akan menggali apa yang menjadi ide-ide dari coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi berasal dari coach itu sendiri gitu ya. Betul. Baik. Oke, dari proses yang kita lakukan hari ini, mulai dari pra-observasi, kemudian melakukan coaching dengan Bu Evi, kemudian yang terakhir kita pasca observasi ini, kira-kira apa yang Bu Har dapat nih dari proses secara keseluruhan nih? Oke, dari proses kita hari ini yang saya peroleh, yang pertama adalah saya mengetahui kekurangan saya dalam melakukan coaching, yaitu perlu peningkatan dalam hal presence. Kemudian saya bisa melakukan kolaborasi dengan teman sejawat tadi dengan Bu Evi, yang kemudian alhamdulillahnya saya bisa membantu Bu Evi untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi itu Bu Mas. Dan koreksi dari Bu Mas otomatis terkait rasa tadi ya. Iya, terkait dengan rasa tadi sangat membantu saya untuk nanti saya lebih memperhatikan hal itu. Kemudian dalam hal berarti saya akan memperhatikan poin-poin itu dan nanti akan sehingga saya akan mencapai kesuksesan untuk melakoni coaching dan
membantu teman ataupun murid yang ada masalah itu menjadi lebih terampil. Oke, baik Bu Har. Terkait dengan kompetensi inti dari coaching, saya berharap Bu Har tadi akan menindaklanjuti ya dengan berbagai macam penerapan baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid, utamanya untuk peningkatan kompetensi presence, kemudian yang kedua pengajuan pertanyaan berbobot. Iya. Saya yakin sekali Bu Har bisa, dan untuk di coaching berikutnya insya Allah nanti kompetensinya akan semakin terasah dan terampil. Terima kasih. Oke, Mas. kira-kira untuk hari ini sesi kita sudah selesai. Semoga sukses terus Bu Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi